Shalom semua, selamat bergabung di dalam kebaktian Minggu Doa Daerah Kependetaan Sikwati tahun 2021. Untuk memulakan kebaktian kita, mari kita menyanyikan lagu tema yang bertajuk Ada Kisah Kami Mau Ceritakan. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah, hal damai dan anugerah. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua, Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu atas limpah berkat Tuhan kepada kami untuk sepanjang hari ini. Pada saat ini kami dengan rendah hati datang kepadamu, menyerahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, beban-beban hidup kami, dan mengakui juga segala dosa-dosa kami. Dan sucikan kami ya Tuhan dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Berkati kami sementara kami akan mengikuti pelajaran yang disediakan untuk sepanjang minggu doa ini. Terima kasih Tuhan atas limpah berkat-Mu untuk kami. Berkatilah setiap anggota jemaat yang mengikuti kebaktian ini dan mendengarkan pelajaran ini di mana saja mereka berada. Biarlah Roh-Mu sendiri ya Tuhan yang akan mengurapi mereka, memberikan mereka keterbukaan, kesediaan untuk menerima perkabaran melalui pelajaran yang disampaikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami sampaikan, kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua. Untuk pelajaran 4 Desember, tajuk pelajarannya adalah Perkabaran 3 Malaikat dan Misi Gereja. Tajuk kecilnya adalah
Tuhan memanggil kita untuk pergi. Pelajaran ini telah disediakan oleh Ted N.C. Wilson. Mari kita ikuti isi pelajaran ini. Tuhan telah memberikan misi khas kepada umat-Nya pada setiap zaman. Sementara langkah-langkah spesifik mengenai bagaimana melaksanakan misi itu mungkin berbeza-beza. Tujuan utamanya adalah selalu sama, untuk membawa orang ramai ke dalam hubungan yang menyelamatkan bersama Tuhan, yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Tuhan telah memanggil seorang pemuda untuk sebuah misi yang penting yang berlangsung tidak hanya sepanjang hayatnya, tetapi juga sepanjang zaman, kepada zaman kita sekarang ini dan seterusnya. Berdiri tanpa rasa takut di istana raja, Daniel adalah cahaya terang ketika dia melayani mereka yang berada di tempat yang tertinggi, sambil berdiri di hadapan raja atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia dan memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 29. Nubuatan itu terutama yang berkaitan dengan hari-hari terakhir dinyatakan dalam Wahyu 10 sebagai naskah kecil yang termeterai sehingga akhir zaman. Yohanes diberitahu, "Pergilah, ambil gulungan naskah kecil yang terbuka, ambillah dan makanlah naskah ini. Perutmu akan terasa pahit, tetapi di mulutmu akan terasa semanis madu." Ayat di dalam Wahyu 10 ayat 8 dan 9, Alkitab versi Borneo. Dalam Wahyu 10, Yohanes mewakili umat Tuhan yang mengalami kekecewaan besar pada tahun 1844. Naskah yang terbuka itu ialah kitab Daniel yang berisi ramalan 2.300 hari atau 2.300 tahun mengenai pembersihan tempat kudus dan penghakiman penyiasatan yang akan datang. Mempercayai akan kedatangan Yesus adalah sesuatu yang manis bagi orang Advent yang percaya. Akan tetapi, apabila Kristus tidak muncul seperti yang diharapkan, ia menjadi kekecewaan yang pahit. Mereka telah memberitakan berita tentang kedatangan Yesus, tetapi pekerjaan mereka belum selesai. Terdapat message tambahan bahwa dalam rancangan Tuhan harus disampaikan kepada seluruh dunia. Message ini yang dibahagikan menjadi 3 bahagian dijelaskan dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga ayat 12 dan dikenali sebagai perkabaran 3 malaikat. Roh nubuat memberitahu kita bahwa perkabaran yang pertama dan yang kedua telah disampaikan oleh orang-orang Advent awal yang percaya. Perkabaran yang ketiga akan ditambahkan kepada kedua-dua perkabaran yang pertama dan akan diberikan sebaik sebelum Yesus kembali. Gabungan ketiga-tiga perkabaran ini akan menjadi rayuan terakhir Tuhan kepada dunia. Misi kita sebagai gereja Tuhan yang tersisa dijelaskan dengan jelas melalui inspirasi ini. Dalam pengertian yang khusus, Seventh-day Adventist telah ditetapkan di dunia ini
sebagai penjaga dan pembawa cahaya. Mereka telah diamanahkan dengan amaran terakhir untuk dunia yang akan binasa. Cahaya indah dari firman Tuhan terpancar pada mereka. Mereka diberikan pekerjaan yang paling penting untuk menyampaikan perkabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting. Mereka tidak membiarkan perkara lain menyerap perhatian mereka. Dunia harus diperingatkan dan umat Tuhan harus setia kepada pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Itu adalah petikan daripada tulisan yang diinspirasikan. Oleh karena kita telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan perkabaran ini kepada dunia, betapa pentingnya untuk kita memahami dan untuk menyampaikan perkabaran ini. Mari kita lihat perkabaran yang pertama. Perkabaran malaikat yang pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 menyatakan Injil yang kekal, yaitu keselamatan melalui kebenaran dan anugerah Kristus. Kuasa pembenaran dan penyuciannya. Malaikat ini mengumumkan bahwa waktu penghakiman telah tiba dan memanggil orang ramai untuk kembali kepada penyembahan Tuhan yang sebenar, mengakui Dia sebagai pencipta. Pengumuman bahwa kita berada pada masa penghakiman adalah berdasarkan kepada pemenuhan nubuatan yang terdapat dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Setelah 2300 pagi dan petang atau hari-hari profetik yang adalah sama dengan tahun-tahun, tempat itu akan dibersihkan. Sejak 22 Oktober 1844, kita telah menjalani kehidupan dalam jangka waktu yang dikenali sebagai penghakiman sebelum kedatangan, yaitu pembersihan tempat suci surgawi. Hasil daripada penghakiman penyiasatan ini akan menentukan siapa yang akan dibawa ke surga apabila Yesus datang kembali. Seruan untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta secara otomatis memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara hari yang menghormati pekerjaan kreatifnya Tuhan. Kita diberitahu hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang besar karena ia adalah satu poin kebenaran yang sangat ditentang. Apabila ujian terakhir harus ditanggung oleh manusia, maka garis perbezaan akan dibuat antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang tidak melayaninya. Akan tetapi, terdapat lebih banyak lagi mengenai menyembah Tuhan sebagai pencipta. Harus ada kesanggupan untuk menolak teori-teori palsu tentang asal-usul kehidupan. Adalah sangat mustahil untuk mempercayai evolusi dan mengatakan bahwa Tuhan adalah
pencipta langit dan bumi. Kedua-dua konsep ini tidak boleh bercampur. Lebih jauh lagi, evolusi adalah sebagian daripada spiritualisme. Kerana spiritualisme mengajar bahwa manusia adalah makhluk yang berkembang, bahwa adalah takdirnya sejak kelahirannya lagi untuk berkembang, bahkan hingga kekekalan menuju ketuhanan. Kita lihat perkabaran kedua. Perkabaran malaikat yang kedua yang ditemukan dalam Wahyu 14 ayat 8 yang mengumumkan kejatuhan Babylon. Pertama kali disampaikan pada musim panas tahun 1844. Kerana di dalam nubuatan ini, pengumuman ini dinyatakan bersama-sama dengan pemberitaan penghakiman, dan oleh kerana gereja-gereja yang mana perkabaran ini ditujukan adalah merupakan sebuah gereja yang kudus suatu ketika dahulu. Babel di sini merujuk kepada gereja-gereja yang telah menolak amaran penghakiman itu. Message Babel telah runtuh diulangi lagi di dalam Wahyu 18 ayat 1 hingga ayat 4. Umat Tuhan yang masih berada di Babel dipanggil agar mereka tidak bersalah kerana turut serta dalam dosa-dosanya dan tidak akan menerima malapetaka yang akan ditimpahkan kepadanya. Oleh itu, Babel dibentuk oleh gereja yang mengajar banyak kesalahan teologi yang diturunkan melalui gereja zaman pertengahan. Walaupun kejatuhan Babylon bermula pada musim panas tahun 1844, ia merupakan proses yang berperingkat dan tidak akan lengkap sehingga pertama gereja menolak ketiga-tiga perkabaran yang terdapat dalam Wahyu 14 dan menerima hayalan dan keajaiban dusta yang dikemukakan oleh Satan. Kedua, gereja-gereja yang murtad ini bersatu sepenuhnya dengan dunia, menerima dan mempercayai apa yang diterima dan dipercayai oleh dunia. Agar umat Tuhan yang masih berada di Babel dapat memahami keperluan segera untuk keluar, mereka harus memahami dosa dan kesalahan Babel. Ini memberikan tanggung jawab besar kepada umat Tuhan untuk melaksanakan misinya untuk menyampaikan message ini. Walaupun seruan pengungkapan tentang apa adanya Babel itu akan berhadapan dengan kemarahan yang kuat dan penentangan yang hebat, kita harus maju dengan kasih Kristen dan keaslian Alkitabiah, sama seperti mereka melaksanakan misi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka di masa yang lalu. Mari kita lihat perkabaran yang ketiga. Perkabaran malaikat yang ketiga yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 9
hingga ayat 11 berisi amaran yang sangat jelas. Jangan menyembah binatang atau gambarnya atau menerima tandanya. Message ini adalah berdasarkan nubuatan Wahyu 13. Binatang itu mewakili gereja yang murtad. Gambar binatang ini dicipta oleh binatang kedua yang mewakili Amerika Serikat. Perhatikan penjelasan Ellen White. Agar Amerika Serikat dapat membentuk citra binatang itu, kekuatan agama harus mengawal pemerintahan awam, sehingga pihak berkuasa juga akan digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuannya sendiri. Itu adalah petikan yang dikatakan oleh Ellen White. Selama lebih dari 200 tahun, Amerika Serikat telah berdiri sebagai sebuah mercu kebebasan beragama. Namun, menurut ramalan Alkitab, saatnya akan tiba ketika kebebasan beragama akan dilanggar dan sebuah gerakan akan mengawal kerajaan sehingga undang-undang akan diluluskan untuk memenuhi permintaan gereja-gereja yang murtad. Hasil akhir pembentukan image ini adalah sikap tidak bertoleransi terhadap sesiapa saja yang tidak bersetuju dengan apa yang dituntut oleh hubungan gereja negara ini. Tanda binatang itu memelihara hari penyembahan yang palsu adalah sebuah institusi yang secara jelas menunjukkan kewibawaan binatang itu. Satu gereja berbangga secara terang-terangan bahwa ia telah mengubah hari Sabat, hari ketujuh, dari hari Sabtu kepada hari Ahad. Gereja-gereja lain menyatakan bahwa mereka menyembah pada hari Ahad sebagai peringatan kepada kebangkitan Kristus. Tidak ada dari penegasan ini yang bersifat alkitabiah. Pemimpin agama murtad akan dilanda kemarahan karena mereka tidak dapat menyangkal bukti tulisan suci mengenai kesucian hari Sabtu, dan para pemelihara hari Sabat akan dianiaya dan dipenjarakan. Di tengah-tengah peristiwa ini, pemberitaan perkabaran yang ketiga memberi kesan yang kuat ketika orang melihat nubuatan dipenuhi persis atau tepat seperti yang dikatakan oleh para pemelihara hukum. Sementara konflik antara kebenaran dan kepalsuan semakin meningkat, suatu pembersihan berlaku di dalam gereja Tuhan. Ketika badai menghampiri, satu golongan yang besar yang mengakui bahwa mereka percaya kepada perkabaran malaikat yang ketiga, namun mereka belum dikuduskan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Melalui persatuan dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka telah melihat segala perkara di dalam terang yang hampir sama. Dan apabila ujian itu dibawa kepada mereka, mereka bersedia untuk memilih
jalan yang mudah dan populer. Mereka menjadi musuh yang paling dahsyat bagi bekas saudara mereka. Mereka yang berpegang teguh kepada juru selamat mereka dan enggan meninggalkan kebenaran yang terdapat di dalam perkabaran 3 malaikat itu, menyadari bahwa mereka mesti melalui kekuatan Tuhan, menerusi misinya, menyerahkan hasilnya kepadanya. Wajah-wajah mereka akan bersinar dan dengan pantas dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan berita dari surga. Message itu tidak akan disampaikan melalui hujah-hujah sepenuhnya, melainkan melalui keyakinan yang mendalam akan Roh Tuhan. Kebenaran akan dilihat pada kejelasannya, dan anak-anak Tuhan yang jujur akan berpisah dari kumpulan yang telah menahan mereka. Walaupun terdapat gabungan agensi yang menentang kebenaran, sebilangan orang akan berpegang kepada pendirian untuk berpihak kepada Tuhan. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat pada hari ini adalah panggilan untuk bangun, mendorong kita untuk memperhatikan firman Tuhan dan bersiap sedia untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Kita akan dapat mencapai apa saja hanya apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus dan kuasa Roh Kudus. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hujan akhir yang memungkinkan kita untuk menyampaikan perkabaran ketiga-tiga malaikat itu dan memberikan hidup dengan suara nyaring. Hari ini saya menjemput Anda untuk menyahut seruan Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, dengan kekuatan dan kuasa-Mu, saya akan pergi untuk menyampaikan perkabaran 3 malaikat itu. Kemana sahaja Engkau mengutus saya bersedia untuk pergi." Amin. Saudara-saudari, para anggota jemaat, demikianlah penyampaian pelajaran untuk kita pada hari ini. Berikut ini ada beberapa soalan untuk refleksi. Soalan yang pertama, mengapa penting untuk membaca perkabaran 3 malaikat dalam konteks nubuatan Alkitabiah yang lebih besar? Yang kedua, apakah yang akan Anda katakan kepada orang yang telah membaca bacaan ini dan memberitahu Anda bahwa mereka takut memikirkan akhir zaman dan peristiwa-peristiwa akhir zaman? Soalan yang ketiga, bagaimana Anda merumuskan intipati perkabaran 3 malaikat itu sekiranya Anda ingin mengongsikannya dengan rakan Anda yang tidak pernah mendengar mengenai perkabaran ini? Baiklah, untuk mengakhiri kebaktian kita untuk hari pertama dalam minggu doa kita, mari kita menyanyi bersama lagu tema kita, "Ada Kisah Kami Mau Ceritakan." Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah.
hal damai dan anugerah. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua, Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami satu petunjuk sebagai umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini, agar kami menjalankan bahagian kami untuk pergi memberitakan perkabaran yang penting kepada dunia dan juga kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan kekuatan dan roh Tuhan, agar kami hidup dengan tekun dan setia hari demi hari, sementara kami terus menjalankan bahagian kami sebagai umat Tuhan untuk memberitahu kepada dunia, agar mereka dapat membuat keputusan untuk menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Saya mohon agar Tuhan akan terus memberkati kepada setiap anggota jemaat dan semua yang telah mendengar firman ini, agar ini akan menjadi dasar iman yang pasti, yang kukuh untuk kami semua. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa ini. Kami persembahkan semuanya ini, disempurnakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.